Satu, jalan-jalan ke balai kota, sampai di sana ketemu gubernur. Yang jawab salam saya mudah-mudahan panjang umur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya tambahkan doanya. Yang jawab salam saya tadi mudah-mudahan rezekinya melimpah, kehidupannya mudah, urusannya berkah, bisa ziarah ke Madinah, bisa pergi haji ke Mekah, bisa punya rumah, nambah sawah, yang belum nikah bisa nikah. Tadi dulu ini siapanya yang amin tadi? Bapak-bapak, aminnya keras juga. Yang belum nikah bisa nikah, yang udah nikah bisa nambah, yang udah nikah bisa nambah. bapaknya nggak mau jawab, ini Ustaz itu nggak mau jawab. Yang sebelah pojok ini bapak-bapaknya kenceng banget, nambah katanya. Tolong ibu-ibu nanti ditandain di bapak-bapaknya ya, bukan nambah Pak ya, tapi sakinah mawadah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini saya lihat masya Allah anak kecil banyak di sini ya. Bapak Ibu kalau mau melihat masa depan masjid, masa depan bangsa, bisa lihat anak-anak kecil ini. Ya, kalau banyak anak kecil yang ke masjid, banyak anak kecil yang ikut jamaah, banyak anak kecil yang belajar agama, menghafal Al-Quran, Bapak Ibu semuanya bisa tenang insya Allah. Tahun depan, beberapa tahun mendatang insya Allah ini semuanya jadi ulama, semuanya jadi pemimpin yang hebat. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini saya lihatin dari ujung sana sampai ujung situ, ibu-ibu, bapak-bapak juga dari ujung situ sampai ujung sana, mukanya beda semua. Ya. Mukanya beda semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah mukanya beda semua. Ya. Yang ibu-ibu keibuan, alhamdulillah. Yang bapak-bapak kebapaan, yang anak muda kemudaan. Siapa anaknya macan? Ibu ini anak macan katanya. Berarti rumahnya galak kayak ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka insya Allah kita kenalan dulu. Kita insya Allah bisa sayang, insya Allah bisa cinta. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, nama saya Mufti Ali Sya'ban. Saya dari Jakarta. Saya dan kawan-kawan ini dari Yayasan Satu Hati Palestina. Kami adalah lembaga sosial yang bergerak dalam bidang penyaluran dana donasi kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian yang tadi menjadi imam itu adalah syekh kita, namanya Syekh Mu'ad Khalid Mahfud Abu Mustafa. Beliau adalah seorang hafidz Quran, beliau juga seorang pengajar Al-Quran di kota Gaza dan menjadi imam di beberapa masjid di kota Gaza. Sudah kenal belum? Sudah kenal belum? Alhamdulillah. Tahu Palestina nggak? Hah? Siapa yang tahu Palestina? Hah? Apa Palestina? Ada di mana Palestina? Sebelah mananya Raul? Palestina sebelah mananya Raul? Sebelah kanan katanya. Gaza tahu nggak Gaza? Hah? Nggak tahu Gaza? Nah makanya kita dengarkan ceramah. Nah, Syekh kita insya Allah akan berceramah. Nanti saya insya Allah pada malam hari ini menjadi penerjemahnya atau mutarjimnya. Fadhil Syekh. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن نبدأ يا أحبة، يعني من الضرورة أن نذكر
أن التدخين يعني في المسجد من المحرمات ولا يجوز. يعني حقيقة نحن نحبكم في الله ونجلكم في الله ونقدركم في الله، لكن يعني حتى نجل الله عز وجل ونقدر حرمة المسجد فمن الضروري أن نطفئ يعني التدخين في المسجid. Baik, Bapak-Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya bahwa untuk yang merokok di masjid sekiranya untuk dimatikan terlebih dahulu karena ini adalah rumah Allah. Ya, walaupun ulama berbeda pendapat, tapi kita harus menghormati ini adalah rumah Allah. بارك الله بكم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا رب صل على النبي محمدا، صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد يا كرام. Baik Bapak Ibu sekalian, para jamaah, beliau memulai dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بداية أيها المباركون نعرفكم عن أنفسنا، فأنا أخوكم الشيخ معاذ خالد محمود أبو مصطفى من مدينة غزة من دولة فلسطين الحبيبة. أحفظ كتاب الله عز وجل بحمده كاملا. درست الشريعة الإسلامية في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة. أصلي بالناس إماما في مساجد مدينة غزة. أعمل في مؤسسة دار القرآن الكريم والسنة بمدينة غزة كذلك. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah, beliau sekali lagi memperkenalkan diri beliau. Nama saya adalah Mu'adz Khalid Mahmud Abu Mustafa. Saya dilahirkan di kota Gaza. Saya juga adalah seorang penghafal Al-Quran dan pengajar Al-Quran di yayasan terbesar di Palestina, yaitu Yayasan Darul Qur'anul Karim wa Sunnah. Dan saya juga menjadi imam di beberapa masjid di kota Gaza. جئناكم يا أحبة من آخر الدنيا، قد قطعنا آلاف الأميال وآلاف الكيلومترات لنصل إليكم إلى هذا المسجد المبارك، إلى هذه المدينة المباركة، إلى هذه الدولة المباركة، وجئنا لنقول لكم شكرا شعب أندونيسيا الحبيب، شكرا دولة أندونيسيا الحبيبة التي لطالما وقفت وضحت وبذلت ودفعت الغالي والنفيس من أجل هذه القضية العادلة، قضية فلسطين المباركة. فإنا نقول لكم شكرا جزيلا لكم. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, beliau mengatakan bahwasanya saya jauh-jauh datang dari Palestina, sekitar ribuan kilometer jauhnya, ribuan mil jauhnya, semata-mata ingin hadir di sini, semata-mata ingin menghadiri majelis ilmu ini, menatap daripada para Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada masyarakat Indonesia. Saya mewakilkan daripada saudara-saudara saya yang ada di Gaza untuk banyak berterima kasih kepada rakyat Indonesia karena telah membantu kami dalam setiap kesulitan dan kepayahan kami, karena rakyat Indonesia telah membantu kami dalam setiap musibah yang kami alami. وانطلاقا من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنما لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. فإنا نجدد شكرنا لكم لهذه الدولة المباركة التي ضحت وبذلت. ففي غزة مستشفى كبير اسمه المستشفى الأندونيسي، وفي غزة مسجد كبير اسمه مسجد الاستقلال الأندونيسي. ونجدد شكرنا كذلك لأسرة هذا المسجد المباركة التي أتاحت لنا الفرصة لنقف بين أيديكم ونرى هذه الوجوه الطيبة المباركة. فبارك الله بكم وشكر لكم، وإنا نقول لكم بلغتكم الجميلة سايشنت كليان. Bapak Ibu sekalian, beliau juga mengutip daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka sejatinya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan-kebaikan yang diberikan orang lain kepada kita, kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita, itu adalah sejatinya adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak berterima kasih kepada sesama manusia itu merupakan tanda bahwa dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dengan hadis ini, beliau sekali lagi menyatakan dan mengatakan banyak-banyak terima kasih kepada para jamaah, banyak-banyak terima kasih kepada para
masyarakat Indonesia umumnya karena telah membantu kami dalam setiap kesulitan, kepayahan dan musibah yang kami alami. Bahkan warga Indonesia di sana telah membangunkan rumah sakit yang besar, namanya adalah Rumah Sakit Indonesia. Dan di sana warga masyarakat Indonesia juga telah membangunkan daripada masjid yang besar yang namanya adalah Masjid Istiqlal. Bapak Ibu sekalian, Istiqlal dalam bahasa Arab artinya adalah Masjid Kemerdekaan. موضوع هذه التوصية المباركة يا أحبة عن مكانة فلسطين والمسجد الأقصى المبارك وما واجبنا نحن المسلمون تجاههما، لأن هذه قضية المسلمين ليست قضية فلسطين فحسب. وسنتكلم عن أثر القرآن في هذه الدولة المباركة. قال الله عز وجل في سورة الإسراء في مطلعها في أول آية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ففلسطين يا أحبة هي دولة العلم والعلماء، دولة الجهاد والشهداء، دولة الأنبياء التي عاش فيها بعضهم وكذلك دفن فيها بعضهم. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, beliau juga mengatakan bahwa insya Allah ceramah pada malam hari ini adalah tentang bagaimana kedudukan Masjidil Aqsa, bagaimana kedudukan Palestina bagi kita umat muslim sedunia, dan apa kewajiban kita terhadap mereka. Kemudian juga beliau akan menyampaikan tentang apa pengaruh, bagaimana interaksi daripada warga Palestina dengan Al-Quranul Karim, yaitu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga mengutip daripada ayat di dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra yang artinya adalah Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik kepada Sidratul Muntaha. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah disebutkan di dalam Al-Quran suatu kejadian, tidaklah disebutkan suatu peristiwa di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan adalah peristiwa yang besar, melainkan adalah kejadian yang sangat penting. Bapak Ibu sekalian, tiap tahun kita melaksanakan Isra wal Mi'raj, kita memperingati, kita hadiri peringatannya. Maka itu sebenarnya para hadirin adalah kejadian yang sangat agung. Itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi, yaitu yang menjadi saksinya benar-benar terjadi ada di negeri Palestina, yaitu di Masjidil Aqsa. Bapak Ibu sekalian, ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. قال: المسجد الأقصى، ثم قال المسجد الحرام، ثم قال والمسجد الأقصى، ثم قال ومسجدي هذا. المسجد الأقصى يا أحبة يبعد عن بيتي مسافة 70 كيلومتر فقط، لكن منعنا من الذهاب إليه ومن شرف الصلاة فيه ومن شرف التبرك والاعتكاف فيه. أحدثكم وأنا بين أيديكم وأنا جالس أمامكم الآن في المسجد الأقصى ما يزيد عن 400 أسير اعتقل من المسجد الأقصى المبارك. عشرات الشهداء الآن، عشرات الشهداء في المسجد الأقصى المبارك، مئات الجرحى الآن في المسجد الأقصى المبارك. كل هذا لأن الاحتلال الإسرائيلي أراد أن يقتحم المسجد الأقصى المبارك وأن يدنس المسجد الأقصى المبارك، فوقفت له شباب الأمة، شباب المسجد الأقصى، تصدوا لهذه القوة الغاشمة بصدورهم العارية وبدمائهم، فكتب الله عز وجل لهم النصر، فاستشهد منهم العشرات وجرح منهم المئات واعتقل منهم المئات، والمعركة إلى الآن ما زالت مستمرة في هذا المسجد المبارك. Bapak Ibu sekalian, beliau juga tadi menyebutkan bahwasanya negeri Palestina adalah negeri yang diberkahi. Di dalam Al-Quran kita disebutkan wabarakna haulahu, dan kami berkahi sekelilingnya. Bapak Ibu sekalian, para ulama menyatakan apabila sekelilingnya saja diberkahi, apalagi dalamnya.
apalagi Masjidil Aqsa, apalagi Palestina. Maka tentu saja itu semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kalau disebut Palestina adalah Ardul Anbiya, negerinya para nabi, wa ardul ulama, negerinya para ulama, wa ardul syuhada, negerinya para syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengutip daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tashuddu rihal illa li salasatil masajid, Masjidil Haram wa Masjid Hadza wa Masjidil Aqsa. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum muslimin, wahai umat Islam, janganlah kalian melakukan perjalanan yang jauh, janganlah kalian melakukan perjalanan yang capek dan jauh kecuali kepada 3 tempat. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidil Aqsa, yang ketiga adalah Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di kota Madinah. Bapak Ibu sekalian, dengan kemuliaan yang ada di Masjidil Aqsa, dengan kemuliaan yang ada di Baitul Maqdis, namun saudara kita yang ada di Palestina tidak bisa berziarah ke sana, tidak bisa sholat di sana. Beliau yaitu Syekh Mu'ad Khalid Mahmud Abu Mustafa tinggal dekat dengan Masjidil Aqsa, sekitar 70 km jauhnya. Namun beliau tidak bisa berziarah ke sana, tidak bisa sholat di sana. Kenapa? Karena diblokir jalannya, diblokade aksesnya. Mereka ditahan, mereka dicegah oleh Zionis Israel. Bahkan Bapak Ibu sekalian, pada hari ini tepatnya kami baru saja mendapatkan berita bahwasanya Masjidil Aqsa ditutup oleh Zionis Israel. Ada orang-orang yang terluka, ada 10 orang yang ditembak meninggal, dan ada juga orang-orang yang kemudian ditawan oleh Zionis Israel. الآن يا أحبة النساء تضرب في المسجد الأقصى. الآن وأنا أحدثكم الآن النساء تضرب في المسجد الأقصى. أطفال صغار عمرهم 5 و6 و7 سنوات يعتقلون من آبائهم وأمهاتهم بعد أن أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. الشباب يقتلوا، دماؤهم تسيل على أبواب المسجد الأقصى المبارك، دماؤهم تسيل على أبواب المسجد الأقصى المبارك. هذه القضية العادلة، هذه القضية المباركة التي تبذلون أنتم لها كل غال ونفيس حتى يكتب الله عز وجل لها نصرا مؤزرا إن شاء الله تعالى. Bapak Ibu sekalian, beliau sekali lagi mengabarkan, bahkan tadi kita mendapatkan kabar ketika selesai daripada sholat Jumat di Islamic Center, beliau mendapatkan kabar dari saudaranya bahwasanya ada anak-anak yang ditembak, ada anak-anak yang meninggal di Masjidil Aqsa, ditembak oleh Zionis Israel. Mereka semuanya ada juga yang ditahan dan ada juga orang-orang yang terluka. Itu hari ini benar-benar terjadi di sana. Pada saat ini, pada saat bulan Ramadan yang suci ini. قد دخل شهر رمضان المبارك علينا وكل الدول الإسلامية في أندونيسيا وماليزيا، كل الدول الإسلامية استقبلته بالزينة والتهليل والتكبير سوى مدينة غزة ودولة فلسطين، فإنهم لما استقبلوه قربوا إلى الله عز وجل شهداء، 3 شهداء تقبلهم الله عز وجل في أول ليلة من شهر رمضان المبارك، من أول يوم في شهر رمضان المبارك إلى هذا اليوم، وعشرات الشهداء حول المسجد الأقصى المبارك وداخل المسجد الأقصى المبارك، وذلك من أجل الدفاع عنه. رغم كل هذه الآلام ورغم كل هذه الجراحات، رغم كل هذا الحصار والتضييق، إلا أن أهل المسجد الأقصى المبارك قرروا أن يدافعوا عنه بكل ما يملكون، فرفعوا أصابع السبابة داخل المسجد الأقصى المبارك وقالوا نقسم بالله العظيم على أن نحمي المسجد الأقصى المبارك. Bapak Ibu sekalian, beliau juga mengatakan bahwasanya ketika umat Islam seluruh dunia, umat muslimin seluruh dunia menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita, yang di Pekanbaru, yang di Riau, yang di Rotan Hulu, yang di Jakarta, di Malaysia, Brunei Darussalam, semuanya menyambut bulan Ramadan dengan gembira, menyambut bulan Ramadan dengan sukacita. Namun ternyata saudara-saudara kita di Palestina kemarin ketika memasuki bulan Ramadan, mereka disambut dengan kematian 3 orang syuhada. Bapak Ibu sekalian, di awal pertama Ramadan mereka meninggal menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan daripada Masjidil Aqsa. Bahkan kemudian beberapa hari ketika kita melakukan perjalanan di Pekanbaru ini, beliau juga mendapatkan ada 2 orang, lalu ada 3 orang yang
meninggal, berarti ada 5 ditambah 3 berarti ada 8 orang seluruhnya, ya, ditambah lagi 10 orang yang tadi beliau sebutkan setelah sholat Jumat. Mereka semua itu meninggal, Bapak Ibu sekalian. Bahkan satu di antaranya adalah ibu-ibu yang meninggal dan dia meninggalkan 6 orang anak. لقد جئتكم يا أحبة من مدينة غزة، تلك المدينة الصغيرة، المدينة التي توجد بعيدا عن هذا المكان. جئتكم منها وفيها من الجراحات ما فيها، وفيها من الآلام ما فيها، وفيها من الشهداء ما فيها. 4 حروب في 10 أعوام نفذت على هذه المدينة الصغيرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. آلاف الشهداء، عشرات آلاف الشهداء ذهبت في هذه الحروب ال4، آلاف الجرحى في هذه الحروب ال4. في الحرب الأخيرة أبراج سكنية كاملة هدمت فوق رؤوس ساكنيها فقتل من فيها جميعا، وذلك بفعل الاحتلال الغاشم وفعل قصفه الغاشم. Bapak Ibu sekalian, beliau juga mengatakan walaupun tiap hari ada pelecehan, ada penistaan, ada penculikan, ada pembunuhan, ada serangan dan ada agresi, namun rakyat Palestina tidak pernah mundur. Mereka bahkan berkumpul menjadi satu, lalu bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa kami tidak akan meninggalkan Palestina, kami tidak akan pernah berputus asa, kami tidak akan pernah menyerah atas tanah kami yaitu tanah Palestina terhadap Zionis Israel. Bapak Ibu sekalian, mereka di Gaza, mereka di Palestina dalam 10 tahun terakhir ini ada 4 daripada peperangan yang besar. Dalam setiap peperangan ini ada ribuan orang yang meninggal, ada ribuan orang yang syuhada, ada ribuan orang yang terluka, ada ribuan orang yang tertawan. Namun Bapak Ibu sekalian, walaupun keadaan mereka tersebut seperti itu, dalam keadaan payah, dalam keadaan sulit, namun mereka tidak pernah menyerah apa yang dilakukan oleh Zionis Israel, karena mereka merasa bahwa tanggung jawab menjaga Palestina, tanggung jawab untuk menjaga tanah suci yaitu Masjidil Aqsa adalah tanggung jawab mereka dan tanggung jawab umat Islam seluruhnya. ورغم كل هذه الآلام والحصار والتضييق الذي يحصل لأهلنا في غزة، إلا إنهم لم يتركوا القرآن ولم يتخلوا عنه، لما علموا أنه هو سبيل نجاتهم وأن الله عز وجل سيكتب لهم التحرير إذا استمسكوا به وطبقوا ما جاء فيه، فإنهم تمسكوا به أيما استمساك. في غزة في كل عام مؤسسة دار القرآن الكريم والسنة تخرج الآلاف من حافظة كتاب الله عز وجل، الآلاف من حافظة حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الآلاف من خريجي دورات أحكام التلاوة والتجويد ومن دورات أخلاق القرآن وتعلم علومه وتعلم أخلاقه. بل في العام الماضي خرجت دار القرآن 200 طالب وطالبة سمع القرآن الكريم كاملا على جلسة واحدة من أذان الفجر إلى أذان المغرب بدون أي خطأ واحد. Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, beliau juga mengatakan walaupun keadaan mereka sulit, walaupun keadaan mereka payah, tiap hari ada pembunuhan, tiap hari ada pelecehan, ada penistaan, ada serangan dan agresi yang dilakukan oleh Zionis Israel, namun rakyat Palestina tidak pernah berpisah daripada Al-Quran. Anak-anak kecil terus mempelajari Al-Quran, anak-anak kecil menghafalkan Al-Quran, orang tuanya tidak pernah berhenti mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Karena dengan mempelajari Al-Quran, dengan menghafalkan Al-Quran, timbul rasa semangat di dalam hati mereka, timbul rasa kekuatan di dalam hati mereka untuk tidak berputus asa dan tidak mundur daripada serangan daripada Zionis Israel. Bapak Ibu sekalian, beliau juga mengatakan bahwasanya di yayasan beliau mengajar, yaitu Yayasan Darul Quranul Karim wa Sunnah, di mana beliau mengajar mengatakan bahwasanya tiap tahunnya ada ribuan orang, ada ribuan anak-anak, ada ribuan penghafal Al-Quran yang lulus, ada ribuan orang-orang yang menghafalkan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih menggembirakan lagi, kemarin beritanya ada 200 orang penghafal Al-Quran masih muda-muda, dia menghafalkan Al-Quran dengan sempurna dan membacanya daripada setelah subuh sampai pada azan maghrib dalam satu dudukan dan tidak ada sedikit pun salah. وفي الختام لا نقول إلا
نرفع أيدي الضراعة كف الضراعة إلى الله عز وجل ونسأله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن العالمين العاملين، من أهل القرآن المخلصين الصادقين، أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. نسأله تعالى كما جمعنا بكم في هذا المسجد المبارك مع هذه الوجوه الطيبة النيرة المباركة أن يجمعنا في المسجد الأقصى المبارك قريبا عاجلا غير آجل يا رب العالمين، ندخله فاتحين مكبرين مهللين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا نقول في ختام هذه التوصية المباركة إلا ما يرضي ربنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bapak Ibu sekalian, beliau juga berdoa, ya Allah mudah-mudahan kita semua dijadikan ahlul Quran. Ya Allah, amin, amin. Ya Allah mudah-mudahan kita semua dijadikan penghafal Al-Quran. Ya Allah mudah-mudahan anak keturunan kita dijadikan penghafal Al-Quran. Saudara-saudara kita, cucu kita kemudian menjadi penghafal Al-Quran. Menjaga kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kitab daripada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengumpulkan kita di sini, maka ya Allah kumpulkanlah kita di Masjidil Aqsa. Biarlah kami berziarah di sana, berikanlah kami rezeki untuk bisa salat dan berziarah di Masjidil Aqsa. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di dunia ini, di majelis ini, di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan Engkau Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kami kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, para hadirin hadani Allah wa yakum ajmain, itu adalah ceramah atau tausiah yang diberikan oleh syekh kita. Alhamdulillah, kira-kira paham tidak? Paham ya? Yang sebelah sana, ibu-ibu paham? Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Bapak-bapak silakan bertanya. Kami beri kesempatan untuk bertanya. Ibu-ibu yang mau bertanya? Ya? Ibu-ibu mau bertanya? Oke, kalau gitu saya nanya berarti ya. Hah? Oh iya, ada. Alhamdulillah. Ya. Pertanyaan kami adalah, apa sebenarnya tujuan dari Ismail untuk menguasai Masjidil Aqsa? Sebenarnya nanti bakal dijawab. Ya Syekhna. وبيسألك عن يعني ما غاية الإسرائيليين يعني في استيلاء المسجد الأقصى؟ ما غايتهم؟ ما غايتهم؟ يريدون الاستيلاء، يريدون هذه المدينة المباركة، المدينة المقدسة التي بارك الله عز وجل فيها وبارك في ما حولها وبارك في ثمارها وفي أهلها، يريدون أن يستولوا عليها لشرفنا فيها، ولكل ذرة تراب فيها مقدسة، كل مكان فيها مقدس، كل مكان فيها طاهر، وليست كمدن العالم وليست كدول العالم، فلذلك يريدون الاستيلاء عليها لأجل ما فيها من مقدسات ومن آثار وإلى ذلك. Gimana? Ustaz, udah paham? Kayaknya saja udah paham, alhamdulillah. Baik, kalau begitu Ustaz bisa melihat di sini, insya Allah kita jelaskan. Ya. Silakan adik-adik kalau nggak kelihatan, ibu-ibu mungkin sebelah pojok nggak kelihatan, bisa melihat di sini. Ini ada jam juga ya. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, saya ingin bertanya, Masjidil Aqsa itu yang mana ya? Nah, ayo, siapa yang bisa jawab? Adik-adik, kakak-kakak. Ada yang tahu Masjidil Aqsa ini yang mana? Yang mana? Apa? Apa deh? Yang tengah Tuhan, pohon kayaknya yang tengah deh. Ayo bapak-bapak, yang mana? Masjidil Aqsa? Yang kubah emas, kata bapaknya ini, yang kubah emas. Mari kita lihat apakah kubah emas. Ada lagi yang jawab? Ayo ibu-ibu, kakak-kakaknya gak usah malu. Kalau malu mukanya merah nanti
Yang kuning, ya iya tuh yang kuning tadi udah nasi. Apakah yang bawah? Ya masih, mari kita lihat yang bawah. Apakah yang bawah? Ternyata dua-duanya bukan, ya Bapak Ibu sekalian. Masjidil Aqsa adalah kompleks yang besar, jadi bukan hanya yang kuning, tapi seluruhnya yang dilingkari ini, yang bentuk persegi ini, yang ada pagarnya, ini merupakan keseluruhannya adalah kompleks Masjidil Aqsa, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, terkadang kita mendapatkan informasi yang salah, informasi yang hoax, seakan-akan Masjidil Aqsa ini hanya yang kuning saja, hanya yang kubah emas saja, padahal kompleks Masjidil Aqsa itu sangat luas, sekitar 14,4 hektar, ya. Jadi seluruhnya ini yang pohon juga semuanya adalah kompleks Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, ya. Tadi yang kuning itu atau yang emas namanya adalah Qubbatus Sakhra. Apa Bapak Ibu? Qubbatus Sakhra dalam bahasa Arab artinya adalah kubah batu. Kemudian yang depan yang hijau itu, yang abu-abu adalah Jami' Qibli atau Masjid Sayyidina Umar bin Khattab, karena beliau salat di sana ketika penaklukan Yerusalem, ya. Kenapa disebut kubah batu? Nah, kenapa? Ayo, disebut kubah batu, ada yang tahu? Yang tahu dapat 100. Ya, kenapa? Karena di bawahnya Bapak Ibu sekalian ada batu yang menjadi saksi atas kejadian dan peristiwa yang besar, yaitu kejadian Isra wal Mi'raj. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini benar-benar terjadi Isra wal Mi'raj, ya. Benar-benar terjadi dan ada saksinya. Apa? Batu ini jadi saksinya, ya. Ini merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW melakukan Isra wal Mi'raj. Ini batunya ada di Qubbatus Sakhra, ya. Kemudian kenapa orang-orang kita tuh mendapatkan informasi yang salah, informasi yang hoax, ya, informasi yang tidak benar? Karena orang Yahudi, Zionis Israel, orang-orang kafir ingin merebut tanah suci kita, Bapak, ya. Ingin merebut tanah suci kita, ingin menghancurkan dan ingin apa? Menguasai. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah Zionis Israel. Mereka ini ingin menghancurkan Masjidil Aqsa melalui bawah tanah, ya, melalui bawah tanah, ya. Ini adalah proyek besar mereka, ya. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Nah, mereka ingin menghancurkan, ingin menguasai Masjidil Aqsa, lalu ingin dibangun di atasnya adalah kuil Sulaiman, atau bahasa Inggrisnya Sulaiman Temple, ya. Kenapa mereka ingin membangun? Karena mereka merasa memiliki Masjidil Aqsa, merasa dia berhak atas Masjidil Aqsa, ya. Mereka menganggap Masjidil Aqsa atau tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan mereka, ya. Sehingga mereka ingin merebut dari kita umat Islam. Bahkan karena ini adalah proyek yang besar, karena ini adalah proyek yang bagi mereka adalah proyek mati-matian bagi mereka, maka mereka terus mengajarkannya kepada anak-anak kecilnya, ya. Pada turunannya diajarkan untuk bagaimana menguasai Masjidil Aqsa, bagaimana menghancurkan Masjidil Aqsa. Bahkan mereka mengajarkan, ya, miniaturnya sudah ada bagi mereka, ya. Makanya anak-anak kecil, ya, biar tahu, ya, bahwasanya kita itu punya tanah suci, ya. Dulu kita sholat umat muslim sebelum menghadap Ka'bah, menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah peta Palestina, ya. Yang hijau ini adalah tanah Palestina. Bapak Ibu bisa lihat, dulu Palestina adalah yang hijau ini. Kemudian penyusutan setiap tahun, ada penjajahan, ada pencaplokan, ada perampasan tanah yang dilakukan oleh Israel, yang terakhir 2014 itu, dan sekarang lebih menyusut lagi Bapak Ibu sekalian, ya. Yang tinggal hijau-hijaunya itu adalah orang atau tanah dari warga Palestina, ya, direbut oleh penjajah Israel. Ya, ini gambaran bagaimana masyarakat di sana sulit mendapatkan air, sulit mendapatkan listrik, dan sulit mendapatkan pangan, ya. Nah, ini adalah kota Gaza, Bapak Ibu sekalian, kota Gaza yang ada di tepi, ya, tepi barat itu, ya. Bahwasanya kota Gaza ini adalah kota yang terblokir, terisolasi, ya. Jadi kota Gaza ini adalah kota yang dikelilingi oleh pagar beton yang tinggi, sekitar 720 km
sekelilingnya, ya, sehingga mereka susah untuk mendapatkan akses air, untuk mendapatkan listrik dan untuk mendapatkan pangan. Ya, Bapak Ibu, ada yang kenal Imam Syafi'i? Ada yang kenal Imam Syafi'i? Bapak Ibu? Ada yang kenal Imam Syafi'i? Adik-adik ada yang kenal Imam Syafi'i? Ibu-ibu yang belakang, kakak-kakak, Imam Syafi'i? Hah? Ini takut kalau ditanya terkenalannya di mana gitu ya. Imam Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, adalah imam mazhab kita. Ya, di Indonesia kita memakai mazhabnya Imam Syafi'i. Kitab-kitab beliau kita pakai. Kitab Al-Um, kitab Al-Risalah, bahkan dalam mazhab Syafi'iyah kita pakai banyak kitabnya, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Minhaj Talibin. Ada banyak kitab-kitab yang kita pakai. Ya. Beliau lahir di mana Bapak Ibu sekalian? Lahir di mana? Di kota Gaza ternyata Bapak Ibu sekalian ya. Di kota ini, di kota yang terisolasi. Berarti hubungan kita dengan Imam Syafi'i bagaimana? Hubungan kita dengan kota Gaza bagaimana? Sangat dekat sekali ya Bapak Ibu sekalian. Kita ibadah, kita wudhu, kita berhaji, kita nikah, itu memakai mazhab Imam Syafi'i. Terus, nah ini bagaimana gambaran daripada rakyat Palestina mendapatkan serangan agresi oleh Zionis Israel, baik darat maupun udara. Ya. Mereka digempur dari atas, dari bawah. Ya, ini anak-anak kecil, ada yang kenal ini enggak? Kecil, kenal nggak? Apa? Along? Hah? Apa? Wah, nggak tahu, kebanyakan main game ini. Ya, ini adalah presiden kita, Bapak Presiden Soekarno. Apa kata presiden kita yang pertama ini? Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Wah, keren nggak tuh Bapak kita tuh? Ya, presiden kita yang pertama gagal nggak tuh? Itu presiden kita pertama menyatakan itu, kita rakyatnya juga harus mendukung. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh Maimunah bin Sa'ad, ya, ada pembantunya Maimunah bin Sa'ad bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, fatwakan kami tentang Masjidil Aqsa. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, ardul mahsyar wal mansyar, uktuhu fasallu fa inna salata fihi ka'alfi salatin fi ghairihi. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya negeri Palestina adalah negeri dibangkitkan dan dikumpulkan. Ya, tadi ada batu di mana Nabi Muhammad melakukan Isra wal Mi'raj, itu nanti malaikat Israfil kata para ulama akan meniupkan sangkakala di sana. Jadi itu adalah tempat kita berkumpul pada hari kiamat. Kemudian kata Nabi Muhammad, "Utuhu, datangilah, ziarahlah ke Masjidil Aqsa, ziarahlah ke Baitul Maqdis, fasallu, maka salatlah di dalamnya, fa inna salata fi, karena sesungguhnya salat di Masjidil Aqsa ka'alfi salatin fi ghairi, seperti 1000 kali atau 1000 salat atau 1000 rakaat Bapak Ibu salat di masjid yang lainnya." Ya. Kemudian kata Maimunah, ya, pembantu Rasulullah, Maimunah bin Sa'ad dan Maimunah bin Harith, beliau mengatakan, wa kaifa lam atahammal ilaih, bagaimana kalau saya tidak bisa pergi ke sana, kata apa Maimunah. Kemudian Nabi Muhammad SAW, beliau adalah Nabi Rahmat, beliau adalah Nabi yang memudahkan, beliau adalah Nabi yang memberikan kabar gembira. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Fatuhdi lahu zaitan tusraju lahu fa innahu kaman ata, bahwa kaman ata. Kata Nabi Muhammad SAW, kamu bisa hadiahkan, kamu bisa kirimkan minyak, ya, kepada Masjidil Aqsa sebagai penerang, yang digunakan sebagai penerang, maka itu sama saja kamu berziarah ke Masjidil Aqsa, sama saja kamu sholat di Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Jadi kita ini sulit ke sana Bapak ya, untuk visanya, untuk tiketnya, untuk harganya dan macam-macam. Minimal kita ada bantuan yang ke sana, minimal kita ada sedekah kita yang sampai di sana. Maka kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang melakukan itu, maka dia seperti orang yang berziarah ke sana, maka dia seperti orang yang sholat di Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, ini merupakan keberkahan dari Nabi kita, Nabi Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mengajak
untuk kita sama-sama menonton film tersebut dahulu ya. Sebentar saja kita nonton video bagaimana masyarakat Palestina kehidupannya di sana ya. Bismillah, kita akan nonton video. Bisa mungkin lebih digelapkan juga supaya kalau menangis tidak malu-malu ya. Ini adalah kondisi potret saudara-saudara kita di Palestina, Bapak Ibu, hari demi hari. Ini yang mereka alami setiap hari di sana. Setiap hari ada penindasan. Ya. Jadi di Yerusalem itu diperintah oleh tentara-tentara ya. Ada tentara yang sangat kasar, yang melarang mereka beribadah ya, mengganggu mereka beribadah.
kita menjadi sefrekuensi dengan mereka, kita prihatin dengan mereka, kita kirimkan obat-obatan, bahan pangan, ya, pakaian, dan semua yang mereka butuhkan, insya Allah. Ya. Ada panitia yang akan bergerak mungkin untuk mengumpulkan donasi dari Bapak Ibu sekalian. Tentu kita sedih melihat ini, Bapak Ibu semua. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya begitulah kita saksikan bagaimana kehidupan sehari-hari yang terjadi di Masjidil Aqsa, yang terjadi oleh warga Palestina. Mereka mendapatkan serangan, mereka mendapatkan agresi yang dilakukan oleh Zionis Israel. Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya kita sebagai umat Islam seperti tubuh. Apabila ada yang sakit, maka yang lain yang ikut sakit. Idza syaka minhu 'adun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma. Jadi semuanya Bapak Ibu, apabila tubuh ada yang sakit, maka yang lain yang ikut sakit. Bagaimana Ibu bayangkan, Bapak Ibu bayangkan bagaimana kalau Ibu merasakan sakit gigi, ya. Pasti semuanya kepala ikut pusing, ya. Mau tidur pun susah, berbaring pun susah dan lain sebagainya. Maka kita juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang di Palestina. Mereka mendapatkan musibah, maka ketika kita memiliki hati, memiliki empati, maka sungguhnya kita juga merasakan sakit yang sama apa yang mereka alami. Maka kita bersama-sama dari Yayasan Satu Hati Palestina mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ikut berpartisipasi, ikut mengambil alih, ikut mengambil posisi untuk membantu daripada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka malam ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, adakah kiranya yang ikut ingin komitmen untuk berdonasi kepada saudara-saudara kita yang di Palestina? Bapak Ibu sekalian, ada namanya donasi komitmen. Donasi komitmen adalah komitmen kita kepada Allah untuk mendonasikan sebagian rezeki yang beliau berikan ya kepada kita. Donasi komitmen ini tidak perlu dibayar hari ini, bisa dibayar cash, bisa juga ditransfer, bisa dicicil nanti pas ada THR dan lain sebagainya. Ya, mungkin Bapak Ibu menyaksikan Syekh membawa syal hadiah dari Palestina untuk Bapak Ibu semua yang ingin berkomitmen dengan nominal 3 juta rupiah untuk Palestina. Apakah ada? 3 juta rupiah untuk Palestina, tidak mesti dibayar hari ini, bisa dicicil Bapak Ibu sekalian, bisa juga diambil dulu di ATM di rumah. Insya Allah kami akan tunggu. 3 juta rupiah menjadi terbaik kita ya untuk Palestina. Insya Allah bisa dicicil juga, dan ada hadiah dari Syekh Insya Allah untuk Bapak Ibu yang berdonasi. 3 juta rupiah untuk Palestina. Apakah ada Bapak Ibu sekalian? Menjadi infak terdalam kita mungkin selama kita hidup. Mungkin momen seperti ini tidak datang 2 kali Bapak Ibu sekalian, disaksikan oleh Syekh juga insya Allah. 3 juta rupiah untuk Palestina. Apakah ada Bapak Ibu sekalian? Bismillah, karena Allah di dalam Al-Quran dijelaskan ada sedekah terang-terangan, dan itu dianjurkan juga untuk memotivasi yang lain, menjadi teladan, menjadi pelajaran bagi anak-anak kita. Sedekah sembunyi-sembunyi juga boleh. 3 juta rupiah untuk Palestina. Apakah ada? Bismillah, karena Allah. Bismillah, 3 juta rupiah Bapak Ibu semua. Atau kita turunkan 2 juta rupiah untuk Palestina. Bismillah, karena Allah. Tidak perlu dibayar sekarang. Tidak perlu dibayar sekarang. Tiap bulan 100.000 atau 10.000. Insya Allah komitmen saja. Ini bagian dari lelang amal juga ya, yang menjadi obat-obatan, bahan pangan, pendidikan untuk hafiz Al-Quran di Gaza insya Allah. 2 juta rupiah untuk Palestina. Apakah ada Bapak Ibu sekalian? 2 juta rupiah untuk Palestina. Apakah ada? 1 juta rupiah untuk Palestina. Bismillah, karena Allah. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Tidak mesti dibayar hari ini, bisa dicicil 100.000 per bulan mungkin, atau nanti ada THR, insya Allah tidak masalah. Ya, insya Allah menjadi bagian dari keberkahan ya, menjadi bagian dari Allah Akbar, masya Allah. Haji ke depan Haji. Allah Akbar. Silakan Bapak. Allah Akbar. Ada hadiah dari Syekh dan kami akan dokumentasikan juga. Masya Allah. Allah Akbar. 1 juta kedua untuk Palestina. Apakah ada Bapak Ibu sekalian? Bismillah, karena Allah. Infak terbaik mungkin selama kita hidup juga ya, infak terdalam kita insya Allah yang kita serahkan ya, dan donasi kita akan direkapkan. Allah Akbar, masya Allah. Ke depan sini Pak. Allah
Masya Allah. Ya, di foto dulu, Masya Allah. Kita sudah mendapatkan 1 juta ketiga cash tunai karena Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. 1 juta yang keempat untuk Palestina. 1 juta keempat untuk Palestina. Bismillah karena Allah. Ibu-ibu tidak usah malu-malu, bisa ke depan juga, Insya Allah. 1 juta yang keempat untuk Palestina. Nggak usah diwakilkan Bu, kalau mau ke depan aja, ya. Ya akan dikasih hadiah sama Syekh. 1 juta keempat untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya anaknya, Masya Allah. Silakan jadi hafal Al-Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 1 juta kelima untuk Palestina. Bismillah. Hadiah dari Syekh mungkin terbatas Bapak Ibu sekalian. 1 juta kelima untuk Palestina. Bismillah. Menjadi obat-obatan, ya, bahan pangan, pakaian untuk saudara-saudara kita di sana, ya. 1 juta kelima untuk Palestina. Apakah ada Bapak Ibu sekalian? Bismillah karena Allah. Ya, bisa dicicil, bisa diangsur, bisa pulang dulu ke rumah, kami akan tunggu. Ya, KTM juga kami akan tunggu, Insya Allah. Mau ditransfer juga bisa, ya. 1 juta kelima untuk Palestina, Bapak Ibu sekalian, ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Perempuan pertama ke depan Bu, Masya Allah. Tidak usah malu-malu, fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau dalam kejahatan boleh kita malu-malu. Ya, silakan. Allahu Akbar. Bismillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Ibu. Ke depan Bu, Masya Allah. Tidak perlu diwakilkan Bu, ke depan Bu. 1 juta yang ke-7 untuk Palestina. Apakah ada Bapak Ibu sekalian? Insya Allah menjadi teladan untuk anak-anak kita, ya. Teladan kedermawanan, ya. Teladan sepenanggungan, ya. 1 juta yang ke-7 untuk Palestina. Apakah ada Ibu di belakang? Allahu Akbar, Masya Allah, ya. Silakan ke depan Mbak. Masya Allah. 1 juta yang ke-8 untuk Palestina, ya. Oh iya, boleh. Silakan Bu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, kami tunggu Bu. Insya Allah. 1 juta yang ke-8, Masya Allah, untuk Palestina dari Mbaknya. 1 juta yang ke-8, ya. Untuk Palestina apakah ada? 1 juta yang ke-9, maksud saya, Pak Puan. Masih ada 1 juta yang ke-9 untuk Palestina. Insya Allah nanti yang sudah berkomitmen akan dicatatkan juga namanya. Bagi yang ingin pulang juga untuk mengambil cash, nggak masalah juga. 1 juta yang ke-9 untuk Palestina. Kita genapkan lelang amal kita pada malam hari ini. Insya Allah nanti akan kita rekap juga dan akan kita laporkan ke pengurus masjid. 1 juta yang ke-9 untuk Palestina. Apakah ada Bapak Ibu sekalian? Infak terbaik kita. Setelah Allah Ibu ke depan Bu. Allahu Akbar. Oh langsung berdua. 1 juta yang ke-9 dan ke-10 silahkan ke depan. Insya Allah. Yang ke-11, 1 juta yang ke-11 untuk Palestina. Kita takbir dulu bersama. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar Ibu. Masya Allah, ke depan Bu. 1 juta yang ke-12 untuk Palestina. Ke-9, 10 dan 11 bersamaan aja. Bisa bersamaan. Ke samping Bu, kita foto dulu bersama Syekh. 1 juta yang ke-12 untuk Palestina. Apakah masih ada ibu-ibu yang di belakang, bapak-bapak? 1 juta ini kita bawa mati, Insya Allah. Menjadi saksi di akhirat nanti bahwa kita bagian dari kemerdekaan Palestina. Karena suatu saat Bapak Ibu sekalian yakin dan percaya Palestina akan merdeka. Pertanyaannya apakah kita ikut andil atau tidak? Ya. 1 juta yang ke-12 untuk Palestina. Bismillah karena Allah. Ya. 1 juta yang ke-12. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, bagi yang ingin pulang untuk cash kami akan tunggu Bu, sampai tengah malam pun ditunggu, ya. Insya Allah. Bagi yang ingin transfer juga bisa, yang mau cicil juga bisa, ya. Allah Akbar. 1 juta yang ke-13 untuk Palestina. Apakah ada Bapak Ibu sekalian? Yang ke-13 untuk Palestina. Bismillah, ya, menjadi infak terbaik mungkin selama kita hidup, Insya Allah, ya. Diniatkan untuk saudara atau keluarga yang meninggal juga bisa. Ibu, Allah Akbar, Masya Allah. Ibu yang kita doakan yang sakit disembuhkan penyakitnya, ya. Yang belum menikah dipermudah jodohnya, ya. Amin ya Allah. Diluaskan rezekinya semua pengurus masjid, jamaah masjid. Allah Akbar. Foto dulu bersama. Insya Allah. 1 juta yang ke-14 untuk Palestina. Apakah ada? Ya. Apakah masih ada Bapak Ibu sekalian? Saya tidak melihat. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya Allah, kami ramai ikut andil untuk Palestina.
Palestina. Takbir. Allahu Akbar. Ya Allah. Masya Allah. 1 juta yang ke-15 untuk Palestina. Kita ganjilkan ya, masih ada sisa beberapa hadiah lagi ya. Masih ada yang ke-15. Cukup? Yang ke-15? Oke, baik. Allah Akbar, Pak Kades, Masya Allah. Penutup ya, penutup lelang amal kita pada malam hari ini. Masya Allah. Allah Akbar, Masya Allah. Allah Akbar. Insya Allah sebentar kita akan tutup dengan doa bersama Syekh, dan yang ingin bersalaman dan berfoto bersama juga kami persilakan. Insya Allah. Baik, saya serahkan kembali ke Ustaz Mufti yang luar biasa. Baik para hadirin Allah wa yakum ajmain, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah menyaksikan bagaimana Bapak Ibu ikut antusias, ikut ambil andil, ikut berpartisipasi, ikut bersedekah, ikut berdonasi, ikut menyisihkan hartanya bagi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang di Palestina. Moga-moga ini Allah balaskan ya dengan pahala yang melipat ganda bagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan juga ini menjadi saksi bahwa Bapak Ibu sekalian di hari kiamat nanti Bapak Ibu menjadi saksi bahwasanya Bapak Ibu telah ikut membantu daripada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan kemudian bukan hanya yang kita saksikan, tapi para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita pada malam hari ini. Bapak-bapak, Ibu hadirin yang dirahmati Allah, hadani Allah wa yakum ajmain. Sebelum itu kami menutup daripada acara hari ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan kita sejenak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dari segala hajat-hajat Bapak Ibu sekalian. Apabila rezekinya ada yang kurang, mudah-mudahan Allah melimpahkan rezekinya. Apabila ada yang sakit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Apabila ada yang kesulitan, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Apabila ada yang susah untuk beribadah, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk terus beribadah dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya, baik yang berdonasi maupun tidak, Allah berikan lindungan dan rahmat dan jujuran anugerahnya kepada kita semuanya, dan kita diberikan husnul khatimah. الفتاة بالقبول وتم بكل رسول معمول صلاح شأن ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر كلمة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مع وعافية من أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الإيمان والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام لا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وبين الفتوح والقنوح والنصوح توبة النصوح صلاح الجسد والروح وبين الله يقضي حاجاتنا فيه ya Allah, berikan kami umur yang panjang. Wa yaqdi hajatana fi, Allah berikan kami rezeki yang melimpah. Wa yaqdi hajatana fi, Allah mudahkan kami untuk melakukan ibadah dan istiqamah. Wa yaqdi hajatana fi, Allah ya Tuhan kami, berikan kami keberkahan di bulan Ramadan. Wa yaqdi hajatana fi, Allah sembuhkan umat kami yang sakit. Wa yaqdi hajatana fi, Allah lapangkan hati kami. Wa yaqdi hajatana fi, ya Allah berikan kami ilmu yang bermanfaat. Wa yaqdi hajatana fi, ya Allah berikan kami harta yang berkah yang banyak ya Allah ya Rabbal alamin. Wa yaqdi hajatana fi, ya Allah berikan kami husnul khatimah. Wa yaqdi hajatana fi, ya Allah berikan kami keturunan dan istri yang salehah. حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة وعن الله أجر المطلوب ويفرج الكرب ويدينا بحبيب المحبوب كما نوى أسلافنا الصالحين أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أخلاقهم وعلى كونهم الصالحة ولحظة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام. يا ربنا لك الحمد حمدا يوافق رضاك ويملأ أرضك وعرشك وسماك، حمدا تدوم به النعم وتزول به النقم يا ذا الجود والكرم. اللهم ربنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا يا رب العالمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك نسألك أن تجمعنا في المسجد الأقصى المبارك يا رب العالمين، قريبا عاجلا غير آجل، ندخله فاتحين مكبرين مهللين بإذنه سبحانه وتعالى، وما ذلك عليك بعزيز، إنك على ذلك قدير، وإنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد. Amin amin ya rabbal alamin, amin amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat dan keinginan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya dan kawan-kawan dari Satu Hati Palestina menyatakan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, ya, dari penyambutannya, dari Masya Allah sedekahnya, ya, bagaimana antusiasnya Bapak Ibu sekalian, baik yang bersedekah maupun tidak sedekah, kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama pribadi dan atas nama Yayasan Satu Hati Palestina mengucapkan maaf apabila ada salah kata, karena apabila ada salah cakap itu murni daripada saya sendiri, dan kebenaran itu juga murni daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, tadi. Oh iya. Dapat kami sampaikan jumlah infak yang peninggi tadi berjumlah 1.853.000. Alhamdulillah. Jadi bagi yang tadi tabarruat ibu-ibu kalau masih ada satunya bisa. Kemudian bagi bapak ibu yang donasi tadi yang 1 juta per orang, bagi nanti susah transfernya bisa kami implementasikan, atau setelah ini umpamanya menjemput uang atau duitnya ke rumah bisa ditunggu oleh tim sebentar masih. Itu sebagai pengetahuannya. Setelah ini alhamdulillah acara kita berjalan dengan baik, mudah-mudahan acara kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari pengurus masjid yang sudah mengucapkan terima kasih banyak kepada tim yang sudah hadir di masjid ini. Ini yang baru bisa kami perbuat untuk tim. Mungkin mana ada kekurangan kehilafan kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada catatan dari Syekh kepada pengurus masjid, ada plakat. Ya, kami undang ketua pengurus masjid untuk menerima piagam dari Syekh dan foto bersama. Ini tanda persahabatan Indonesia Palestina, khususnya masjid kita tercinta. Ya, alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak pengurus masjid dan para jemaah. Ya, dan bagi yang ingin bersalaman dan berfoto bersama Syekh, kami persilahkan juga. Ya, terima kasih. Silakan. Bisa kita atur juga, ya, kita atur rapi. Ini perangkat desa, ya, pengurus masjid dulu, ya, mungkin nanti anak-anak di depan, ya. Nah, kita foto bersama, ya. Bagi yang belum mencatatkan namanya bisa menghadap juga ke panitia. Yang ingin menyetorkan juga donasi komitmennya juga boleh ke panitia di depan, insyaallah. Ya. Kami akan. Ayo, yang mau salaman, yang mau foto bersama saya silakan. Yang foto pertama dulu Bapak Kades, ada dari BBD, kemudian ketua pengurus masjid, itu juga pengurus masjid.
saudara yang mungkin ada aktivitas lain, semoga berkah dari besar. Bagi ibu yang mau berfoto bisa start ini kita materi. Nampak tu kan? Nampak. Nampak. Tunggu dok.